Teman-teman pernah bingung gimana cara jelasin Bitcoin ke orang lain, bahkan ke pasangan ataupun keluarga? Nah, video ini khusus buat teman-teman yang bingung jelasin apa itu Bitcoin ke pasangan dan keluarga. Video ini akan kasih framework dan kisi-kisinya, jelasin Bitcoin dengan mudah sampai paham apa itu Bitcoin. Nah, masalahnya sekarang adalah banyak orang yang nggak paham tentang Bitcoin, dan mereka dapat pemahaman yang salah. Banyak orang yang bahkan nggak tahu, nggak mengerti, dan gagal paham dengan Bitcoin. Malah menganggap Bitcoin itu Ponzi, mata uang kriminal, dan lain-lain. Padahal, Bitcoin bukan bisnis, bukan Ponzi, karena nggak menjanjikan return apapun. Sementara banyak orang sekedar main Bitcoin atau trading Bitcoin, dan nggak mengerti apa esensi Bitcoin yang sesungguhnya. Nah, kenapa kita perlu jelasin Bitcoin ke pasangan dan keluarga? Karena keputusan finansial itu sebisa mungkin adalah keputusan bersama kalau kita punya pasangan. Apalagi kalau menyangkut sekian persen dari aset kita. Nah, yang kedua, karena kita juga mau mereka bisa survive dari financial apocalypse yang disebabkan oleh runtuhnya mata uang fiat. Nah, kita mulai ya. Gimana jelasin Bitcoin ke pasangan dan keluarga dalam waktu kurang dari 20 menit. Di video ini, kita juga mau terima kasih pada Pintu yang ikut partisipasi membangun literasi Bitcoin dan kripto di Indonesia. Pintu adalah exchange yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Kalau mau investasi aset kripto termasuk Bitcoin, aman, nyaman, dan mudah, teman-teman bisa pakai Pintu ya. Buat yang pertama kali on board di Bitcoin, saya selalu sarankan belinya di Pintu karena UI-nya udah didesain agar kita bisa investasi aset kripto tanpa ribet. Nah, tips buat teman-teman yang mau jelasin tentang Bitcoin ke pasangan, keluarga, ataupun orang tua, sebisa mungkin jauhi jargon-jargon teknis. Jauhi pembahasan hal teknis tentang blockchain, smart contract, dan lain-lain. Nah, buat orang yang baru pertama kali kenalan dengan Bitcoin, hanya perlu tahu tentang basicnya, tentang why-nya. Nah, kita bantu mereka untuk cari tahu why-nya, kenapa kita harus punya Bitcoin. Nah, kita mulai dari step yang pertama, yaitu kita mulai jelasin apa itu uang. Mulai jelasin kalau uang itu bukan seperti uang kertas yang kita pegang sekarang. Uang itu bukan saldo yang ada di rekening kita. Bukan dolar, bukan yuan, bukan rupiah. Itu adalah mata uang, bukan uang. Bahasa Inggrisnya currency. Nah, teman-teman bisa mulai dengan open question seperti, kamu tahu nggak apa itu uang? Apa beda uang dan mata uang? Nah, mata uang itu adalah currency, atau juga disebut dengan uang fiat. Nah, kemudian kita tanya lagi nih, tahu nggak mata uang fiat di backup dengan apa? Nah, kalau kamu jawab emas, itu salah. Karena mata uang fiat nggak di backup dengan emas. Nah, coba kita bisa cek berapa cadangan emas dan berapa jumlah uang yang beredar. Kita menganggap uang kertas itu adalah uang karena pemerintah dan bank sentral kita mengatakan ini adalah uang. Padahal ini cuma mata uang. Nah, ini beda dengan uang kertas yang orang punya sebelum 1971. Ada apa sih di 1971? Sebelum 1971, uang dolar ini di-backup oleh emas. Bahkan pemerintah Amerika waktu itu menjamin setiap dolar di-backup dan bisa ditukar oleh emas. Bahkan ada dicetakannya loh. Nah, di 1971, Presiden Nixonnya Amerika melepas dolar dari standar emas dan membuat dolar jadi mata uang fiat. Mata uang yang nggak di-backup oleh apapun, hanya berdasarkan trust, angin, dan kepercayaan. Kenapa Presiden Nixon melepas dolar dari standar emas? Karena cadangan emas di Bank Sentral Amerika nggak cukup kalau pemilik uang itu meminta kembali emasnya. Amerika udah mencetak uang terlalu banyak. Terus apa hubungannya dengan mata uang negara lain? Nah, masalahnya nih, negara lain udah terlanjur banyak menyimpan dolar alih-alih emas. Tujuan awalnya yaitu untuk mempermudah perdagangan internasional.
dan menyimpan emasnya di lemari besinya Bank Sentral Amerika. Karena Amerika yang punya framework monetary systemnya, dan uang dolar dulu dianggap sebagai global reserve currency. Oh ya, sekedar teman-teman tahu aja, Bank Sentral Amerika itu bukan lembaga negara, tapi lembaga swasta yang di-branding nasional. Ini bukan teori konspirasi, tapi ini adalah fakta sejarah yang infonya bisa kita temukan di Google. Nah, sekarang udah tahu kan beda mata uang dan uang. Nah, intinya kata kunci di step pertama adalah beda uang dan mata uang. Jadi kita bisa ajukan open question seputar itu. Nah, kalau ada pertanyaan berikutnya nih, terus masalahnya apa dengan mata uang fiat? Nah, baru kita masuk ke step yang kedua, yaitu jelasin masalahnya mata uang fiat. Nah, mata uang fiat ini punya masalah loh. Kamu tahu kan kalau mata uang fiat ini terus menurun nilainya? Coba kamu ingat, dulu uang saku waktu SD itu cuma berapa dan bisa beli apa aja. Sekarang uang segitu apa artinya? Nah, artinya mata uang fiat terus menurun nilainya. Kalau orang ekonomi bilang inflasi. Bahkan Opa Warren Buffett aja bilang kalau inflasi ini sebenarnya adalah hidden tax. Uang kita nggak usah diapa-apain, ditabung aja, nilainya menurun. Nah, ini contoh inflasi. Di tahun 84, kalau kita punya 3,4 juta rupiah aja, kita udah bisa bawa pulang mobil pickup. Nah, bayangkan kalau 3,4 juta ini kita tabung. Nilainya hari ini nggak akan bisa beli mobil. Mungkin cuma bisa beli mobil remote control. Belum lagi, rata-rata mata uang fiat, lifetime-nya itu cuma 35-50 tahun. Ini rata-rata dari semua mata uang fiat, ada sekitar 700 mata uang fiat yang sudah kolaps. Sebabnya, karena dari sekedar inflasi, jadi hyperinflasi. Membuat orang jadi kehilangan tabungannya, dan negara atau kerajaan tumbang. Nah, pertanyaannya nih, gimana kalau nanti ada hiperinflasi? Kerajaan atau negara tumbang, dan orang-orang kehilangan tabungannya. Yang terjadi ya chaos luar biasa, seperti yang terjadi di Venezuela, Zimbabwe, dan negara-negara lain. Sekedar teman-teman tahu aja, Venezuela dulu adalah negara kaya. Bahkan seluruh kebutuhan rakyat ditanggung oleh negara dulunya, karena mereka adalah eksportir utama minyak. Nah, kembali lagi nih ke dolar. Dolar udah terlanjur buat negara-negara yang lain pakai dolar. Dan bahkan bikin negaraku dan negaramu dan semua negara di seluruh dunia akan kesulitan kalau Amerika dan mata uangnya tumbang. Di step yang kedua ini, kata kuncinya adalah masalah dengan mata uang fiat kita. Pertanyaannya, waktu itu terjadi, kamu bakal gimana? Nah, kalau ada pertanyaan, itu mah jauh, nggak bakalan terjadi. Nah, kita bisa masuk ke step yang ketiga. Kita jelasin tentang changing world order. Supaya kita punya time frame yang lebih luas, kita akan cerita sekilas tentang changing world order, perubahan global world reserve selama 500 tahun terakhir. Dan kalau ada perubahan world order, kemungkinan besarnya akan terjadi di generasi kita. Kok bisa? Ya, karena ada cycle changing world order, yaitu perubahan world order atau dalam tanda kutip nih penguasa dunia tiap 100 tahun sekali. Nah, kalau world ordernya berubah, pastinya juga akan mengubah reserve currency-nya. Dulu nih, misal waktu Spanyol berkuasa, kita pakai uang perak Spanyol. Sekedar teman-teman tahu, dulu Spanyol menguasai 2/3 dunia. Betapa kuatnya Spanyol waktu itu. Bahkan Belanda aja adalah teritori jajahan Spanyol. Nah, waktu kerajaan Belanda berkuasa, kita pakai mata uang gulden. Waktu Inggris berkuasa, kita pakai mata uang pound sterling. Nah, waktu Amerika berkuasa sekarang, setelah menjadi pemenang Perang Dunia Kedua, kita pakai dolar. Tapi cycle ini akan ganti dan udah deket, karena ada cycle perubahan global reserve currency tiap 100 tahun sekali. Nah, setiap world order ganti, mungkin akan ada chaos. Nah, 100 tahun itu patokannya dari mana? Patokannya dari tahun 1938
sejak dolar ditetapkan jadi mata uang internasional melalui perjanjian Bretton Woods, di mana 44 negara berkumpul di Bretton Woods untuk memilih dolar sebagai uang internasional karena waktu itu masih di-backup oleh emas. Nah, setiap world order ganti, penguasa ganti, mungkin akan ada chaos. Akan ada kehancuran finansial yang disebabkan karena global reserve currency-nya ganti juga. Artinya uang kertas yang kita pegang pada masa itu jadi nggak bernilai. Nah, makanya kita perlu bahtera finansial. Step yang ketiga, kata kuncinya adalah perubahan global reserve currency. Nah, kalau ada respon, bahtera apaan sih? Makin ngaco aja. Nah, step keempat kita baru jelasin mengapa Bitcoin memecahkan masalah fiat. Nah, bahtera dari kehancuran finansial adalah Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Karena beda dengan mata uang fiat yang jumlahnya unlimited atau nggak terbatas, Bitcoin supply-nya terbatas, cuma 21 juta aja dan nggak bisa dibuat lagi. Beda dengan mata uang fiat yang tiap tahun tambah banyak supply-nya, Bitcoin supply barunya malah dikurangi 50% tiap 4 tahun sekali, sampai maksimal 21 juta koin. Nah, beda dengan sistem mata uang fiat yang sistem payment network-nya mahal dan lama, Bitcoin punya protokol payment system yang disebut blockchain. Biaya transfer ke seluruh bagian bumi cepat, mudah, dan murah, tanpa pihak ketiga. Bayangkan kalau kita pakai Swift, pakai PayPal, pakai Western Union, itu mahal dan bisa berhari-hari kalau kita kirim antar negara. Nah, beda dengan mata uang fiat yang hanya terbatas pada jurisdiksi dan geografis tertentu, Bitcoin bisa dibawa kemana-mana. Kalau uang fiat kan nggak bisa dibawa lintas negara dengan jumlah besar. Nah, Bitcoin kabar baiknya adalah portable money. Beda dengan mata uang fiat, yang artinya pada saat mungkin ada chaos, kita bisa bawa Bitcoin kita kemana-mana. Beda dengan mata uang fiat yang marketnya terbatas di satu negara aja, Bitcoin marketnya dunia dan bisa diperdagangkan di seluruh dunia. Mata uang fiat hanya terbatas pada regional tertentu saja. Misal nih, di Jepang kita ya pakai yen, di Singapura kita pakai Singapura dollar. Jadi hanya berlaku di teritori itu aja. Nah, beda dengan mata uang fiat yang dikontrol oleh server yang tersentral, yaitu adalah bank. Bitcoin protokolnya diamankan oleh puluhan ribu komputer yang tersebar di seluruh dunia yang kita sebut dengan node. Jadi membunuh Bitcoin hampir nggak mungkin dilakukan karena datanya di puluhan ribu komputer di seluruh dunia. Beda dengan mata uang fiat yang saat negara kolaps, mata uangnya nggak berlaku karena mata uang fiatnya diterbitkan oleh bank sentral suatu negara. Bitcoin saat negara kolaps, kerajaan tumbang, kita bisa pindah ke tempat lain dengan seluruh Bitcoin kita dan memulai hidup baru tanpa perlu mengulang dari awal. Bitcoin beda dengan mata uang fiat yang nilainya sangat bergantung pada kebijakan pemimpin, di mana kita tahu kadang-kadang mungkin nih bisa aja kurang bijak, bahkan korupsi. Misalnya seperti yang terjadi di Turki, mata uangnya jatuh karena Erdogan gagal mengontrol inflasi. Atau di negara lain seperti Venezuela, Zimbabwe, Argentina, dan masih banyak lagi. Gagalnya mengontrol inflasi dapat menyebabkan mata uang menjadi hiperinflasi dan kekacauan ekonomi seperti di Indonesia tahun 1998. Di step yang keempat ini, kata kuncinya adalah Bitcoin versus mata uang. Nah, kalau ada pertanyaan nih, oke, kenapa kita nggak beli emas aja? Kita lanjut ke step yang kelima, tentang mengapa Bitcoin nggak hanya memecahkan masalah fiat, tapi juga memecahkan masalah emas. Nah, selama ribuan tahun, emang emas dianggap sebagai uang. Emas dianggap sebagai uang yang sebenarnya karena emas susah ditambang dan dianggap sebagai logam mulia yang waktu itu nilainya nggak habis dimakan waktu. Makanya setiap dolar sebelum 1971 di-backup oleh emas. Nah, emas ini kita sebut sebagai hard money karena susah untuk memproduksi emas, bahkan mungkin nggak bisa, dan cuma bisa ditambang dari dalam perut bumi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, setelah 1971, Presiden Nixon mengumumkan
dolar nggak lagi di backup oleh emas. Semua jadi kertas yang nilainya cuma berdasarkan trust kita ke pemerintah Amerika. Dolar jadi mata uang fiat yang udah pasti runtuh. Sekarang semua negara tunduk pada dolar standar karena udah terlanjur kena prank Amerika dan takut dengan hegemoni militernya. Mata uang fiat dolar kita sebut sebagai easy money. Nah, tadi ada hard money emas, ada easy money fiat dolar. Karena mudah dicetak melalui kebijakan moneter dan surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah. Makanya, kita perlu ultra hard money, yaitu adalah Bitcoin. Kenapa bukan emas? Nah, emas punya beberapa kelemahan, meskipun juga dianggap sebagai hard money. So, tadi ada easy money, ada hard money, ada ultra hard money. Nah, kelemahan pertama ini, emas itu nggak portable. Emas tuh susah dibawa lintas jurisdiksi karena ada bea masuk di masing-masing negara. Bahkan emas nggak mudah dibawa lintas pulau meskipun masih sama-sama di Indonesia, apalagi jumlahnya besar. Bitcoin karena bentuknya digital bisa disimpan dengan mudah dan dikirim dengan mudah. Kelemahan yang kedua, emas nggak diketahui jumlah supply maksimalnya. Bitcoin jumlah supply maksimalnya udah pasti dan nggak bisa ditambah lagi. Nah, bisa aja nih 5 tahun kemudian tiba-tiba ditemukan tambang emas yang otomatis menambah supply-nya dan mengurangi dalam tanda kutip hardness money-nya. Kelemahan yang ketiga, emas cuma sekedar hard money, tapi nggak punya monetary teknologi. Dolar aja itu punya monetary teknologi pada masanya melalui teknologi printing press atau mesin cetak yang sebelumnya ratusan tahun yang lalu itu nggak ada. Nah, Bitcoin itu punya teknologi, yaitu adalah protokol atau yang biasa kita sebut dengan blockchain. Dengan blockchain, kita bisa saling kirim Bitcoin tanpa perlu bantuan pihak ketiga seperti bank ataupun fintech. Kelemahan emas yang keempat, harga jual beli emas ada spread yang cukup besar dan beda-beda antar pedagang emas. Harga jual beli Bitcoin, kalaupun ada spread, itu minimal dan bisa dieksekusi instan. Kelemahan kelima, kita nggak bisa membedakan kadar emas asli dan palsu. Bitcoin selama kita bisa kirim ke wallet kita sendiri, nggak bisa dipalsukan. Nah, di step yang kelima ini, kata kuncinya adalah mengapa bukan emas. Oke, jadi kita recap ya, inti-intinya guys. Step pertama itu kata kuncinya adalah beda uang dan mata uang. Jadi kita tanya seputar ini. Step yang kedua kata kuncinya adalah masalah mata uang fiat kita. So, kita bisa kasih open question di seputar masalah mata uang fiat kita. Step yang ketiga kata kuncinya adalah perubahan global reserve currency. Step yang keempat kata kuncinya adalah Bitcoin versus mata uang. Step yang kelima kata kuncinya mengapa bukan emas. Udah itu aja, nggak perlu jargon-jargon yang aneh seperti ledger, hardware wallet, blockchain, dan lain-lain. Intinya supaya mereka yang nggak paham Bitcoin dapat esensinya dulu. Dapat why-nya dulu. Setelah why-nya klik sama mereka, lebih mudah untuk tuntun mereka ke step yang berikutnya, yaitu beli Bitcoin. Nah, saran saya sih untuk pemula, kita bisa beli di exchange lokal seperti Pintu. Nah, kenapa Pintu? Kalau menurut saya nih, yang pertama karena di Pintu itu simple, nggak ribet, dan UI-nya juga paling bagus di antara yang lain. Kalau kita mau beli, tinggal klik beli. Kalau mau jual, kita tinggal klik jual. Yang kedua, aset Bitcoin kita udah bisa kita laporkan di SPT tahunan. Karena udah ada potongan pajak yang murah banget untuk Bitcoin. Caranya juga gampang banget, tinggal install Pintu dengan link yang ada di bawah. Isi angka Adinata sebagai referral untuk mendapatkan cashback komisi. Nah, yang ketiga, akses deposit dan withdraw-nya juga mudah. Kita bisa deposit dengan pilihan deposit yang lengkap, mulai transfer antar bank, ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, dan masih banyak lagi. Yang keempat, Pintu, kabar baiknya udah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, memberikan tambahan rasa aman dan nyaman waktu kita pakai Pintu. Jadi kalau terakhir mereka udah dapat esensinya dari Bitcoin, klik dengan why-nya Bitcoin, pertanyaannya pasti, oke, kita beli Bitcoin di mana? Udah arahin aja ke Pintu daripada di app lain
nanti mereka akan ada barrier of entry seperti pairing, limit order, dan lain-lain. Saya kalau ada saudara atau teman yang masih baru on board pertama kali di Bitcoin, juga arahinya ke pintu kok, karena anti ribet. Nah, moga-moga dengan 5 langkah penjelasan singkat tentang Bitcoin ini, kita bisa kasih pemahaman tentang basic Bitcoin ke teman, saudara, pacar, istri, ataupun orang tua. Ingat, kalau mau ubah pemikiran orang, jangan kebanyakan jargon teknis, jangan kebanyakan data. Kita maunya biar mereka paham, bukan bikin kita kelihatan pinter.